Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminin, NIM T 2019-1160. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan indikator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan SNP, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2004 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKN. Sedangkan standar lainnya ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 13, 16, 19, 20, 24, dan 41 Tahun 2007 tentang tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan, penilaian, sarana, prasarana, dan proses. Pengembangan indikator adalah langkah strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dan pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar indikator. Konsep dasar indikator menurut Darwin Shah adalah indikator pembelajaran itu adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda yang dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang individu yang telah menjalankan proses pembelajaran tersebut. Jika individu tersebut telah menjalankan proses pendidikan dan tidak memiliki kompetensi dasar, maka proses pendidikan individu tersebut dianggap gagal dan tidak bisa berhasil mengembangkan individu tersebut. Untuk mempermudah evaluasi dan penilaian, standar kompetensi ini harus diobservasi dan diukur dengan akurat dan objektif, yang nantinya indikator ini akan menjadi baris penilaian bagi siswa untuk menjalankan proses pendidikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian. Di sini saya Maimun Hadin Murtado NIM T 2019-1190 akan menjelaskan tentang kata kerja operasional. Kata kerja operasional merupakan kata kerja yang dapat diukur kecepatannya dan diamati perubahan tingkah lakunya, dan dapat digunakan untuk merumuskan indikator serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berdasarkan kata kerja operasional, revisi taksonomi Bloom oleh Anderson, LW, dan Kratzwolder terdapat 3 ranah di dalamnya, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Cakupan dalam ranah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan tujuan belajar yang dasar yang digunakan untuk mengkategorikan tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan tes dalam kurikulum di dalam ranah kognitif terdapat 6 cakupan, di antaranya 1. Mengingat merupakan usaha mendapat kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru didapat ataupun yang telah lama, karena ini sangat penting bagi proses pembelajaran. 2. Memahami berkaitan dengan membangun pengertian yang bersumber. Memahami juga berkaitan dengan aktivitas atau mengklasifikasikan ataupun ketika seseorang yang berserta didik berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan kategori pengetahuan tertentu. 3. Mengaplikasikan atau menunjuk pada proses kognitif. Mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan masalah. 4. Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan tersebut sehingga mencari atau bagaimana keterkaitan yang tersebut yang menimbulkan suatu permasalahan. 5. Mengevaluasi berkaitan dengan
Proses kognitif memberi nilai berdasarkan kriteria standar yang sudah ada. 6. Menciptakan, mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur kebersamaan untuk membentuk satu kesatuan yang berhubungan, mengarahkan siswa untuk menciptakan suatu produk yang belum pernah ada sebelumnya. Sekian penjelasan saya. Saya Silvi Nabila, NIM T 2019-1192. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Maimun. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK dimaksudkan menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dapat didefinisikan bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, dan kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi 3 dan 4. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan untuk merumuskan IPK. Yang pertama, indikator merupakan penanda perilaku pengetahuan dan perilaku yang diukur atau diobservasi. Yang kedua, perilaku sikap spiritual dari KI 1 dan sikap sosial dari KI 2 tidak diturunkan ke dalam KD dan juga tidak memiliki indikator pencapaian kompetensi pada RPP. Tetapi, perilaku sikap spiritual dan sikap sosial harus dikaitkan pada perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, rumusan indikator pencapaian kompetensi menggunakan dimensi proses kognitif dan dimensi bentuk pengetahuan yang sesuai dengan KD, namun tidak menutup kemungkinan perumusan indikator. Yang keempat, IPK dirumuskan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI. Yang kedua, tentukan dimensi pengetahuan. Yang ketiga, tentukan bentuk keterampilan, apakah keterampilan abstrak atau keterampilan konkret. Yang keempat, untuk keterampilan pada kelas 10 cenderung menggunakan kata kerja operasional sampai tingkat membiasakan atau manipulasi. Selanjutnya, untuk kelas 11 minimal sampai tingkat menjadi gerakan mahir atau persisi hingga alami atau artikulasi. Serta kelas 12 orisinal atau naturalisasi pada taksonomi psikomotor Simpson atau Dove. Yang kelima, rumuskan IPK pada setiap KD dari KI 3 dan pada KD dari KI 4 minimal 2 indikator. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nur Elisa Fitriani, T 2019-1170. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi, yang mana indikator penilaian ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga sekolah. Adapun manfaat dari indikator penilaian bagi guru yaitu dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes-tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Adapun manfaat untuk peserta didik yaitu untuk mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan demikian, siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sendiri. Manfaat bagi pimpinan sekolah yaitu untuk memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Manfaat untuk orang tua yaitu untuk upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa agar lebih maksimal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.